Pelatih Forky atau pelatih provinsi? Pelatih Forky apa provinsi? Kalau Forky dikasih pilihan. Forky kan juga ada Iya, Forky daerahnya. ada daerah atau nasional. Forky daerah atau Forky nasional? Iya, Forky nasional. kayak gitu ya. Meskipun daerah lebih mahal bayarnya ya tetap ya. Halo, selamat jumpa lagi dengan saya Agung Bayu dalam acara Osmania. Kita ketemu dengan Coach Doni Zaikul. Selamat malam. Selamat malam, Sensei Doni. Ya, terima kasih sudah bergabung di acara podcast ini. Oke, Coach, saya tanpa berpanjang lebar saja ya. Ada beberapa. Nggak, ini ngomong-ngomong ganti host ya, keren banget. Oh iya dong, ya kan biasanya Ya, Kang Riki ya. karena Sekarang ganti host nih. ya ganti host ya. Salam kenal. Buat yang lain merasakan nuansa yang berbeda saya dengan Coach Don ya. Kebetulan saya juga pelatih, tapi pelatih akar rumput, kalau beliau pelatih lapis atas ya. Oke, Coach Don, langsung saja ya. Pertanyaan sebetulnya yang ringan-ringan aja tentang perkembangan karate di Indonesia. Menurut Coach Don secara global ya, perkembangan karate dari masa ke masa di Indonesia itu seperti apa sih, Coach? Ya, kalau perkembangan karate dari masa ke masa pasti Indonesia sangat meningkat lah ya. Hati-hati ngomongnya, hati-hati ngomongnya. Ngeri ini. Ngeri. Tapi perkembangannya karate di Indonesia pasti banyak perjuangan-perjuangan dari senior-senior karate terdahulu, ya kan? Karena kita ngerasain bahwa zaman saya dahulu tuh tahun 80-90 kejuaraan tuh bisa satu tahun satu kali. Oh, satu tahun satu kali. Iya. Jadi berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kejuaraan bisa tiap bulan ada. Oh, akhirnya gitu. perkembangan di Forky-nya di nasionalnya dapat hasil akhirnya tuh bagus-bagus atletnya. Oh, begitu ya. Jadi karena kesempatannya sedikit, jadi memanfaatkan waktunya betul-betul matang gitu, kurang lebih ya. Betul. Iya. Nah, ini sekarang kan banyak berubah nih ya, Sensei ya. Dari olahraga yang dulu emang orang hanya ikut karate hanya untuk bela diri ya, maksudnya ajang kompetisi juga belum banyak, prestasi juga tidak bisa menunjang pekerjaan, kuliah, apa sekarang sudah banyak lah ya. Bahkan sudah menjadi olahraga lifestyle gitu ya. Nah, canggih ya kan? Canggih ya. Pertanyaannya canggih banget itu. Nah, Gus tadi ya, fenomena ini menciptakan bahwa kita dipaksa dari usia kecil itu untuk berprestasi karena daya U2SN itu dari tingkat SD sudah sampai tingkat internasional gitu, Coach. Itu kira-kira gimana, apa kehilangan kitahnya atau gimana ya? Ya beda ya, karena yang tadi saya bilang perkembangannya juga dari seniornya gitu kan. Sedangkan karate dunia juga berevolusi, ya kan, dari zaman Wuko ke WKF, Asia Pasifik dulu Apuko, ke yang sekarang ini AKF gitu kan. Jadi memang berevolusi semuanya. Nah, sedangkan kenapa minatnya sekarang banyak banget gitu kan? Karate pertama, selain udah masuk ke Olimpiade, karate saat ini sudah safety. Beda zaman mungkin zaman Mas Bayu kan karate keras ya. Orang taunya berantem. Iya. Kan kalau sekarang ya berantem tapi dipersenjatai atau dilengkapi oleh protektor gitu kan. Iya. Jadi kesimpulannya gini teman-teman. Lebih safety, aman. Ya. Jadi orang tua juga nggak terlalu khawatir gitu kan. Jadi orang harus bisa membedakan antara olahraga yang berbasis prestasi dengan olahraga bela diri ya. Kalau olahraga bela diri silakan ada wadahnya. Saya pikir di tinju juga gitu ya, profesional sama amatir juga berbeda ya. Mungkin juga ya seperti itu ya. Kalau yang cabur lain jangan tanya saya. Oh gitu ya. Iya, salah ngomong kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang salah ngomong dikait-kaitkan gitu ya. Ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Sebetulnya saya mau tanya hal-hal yang agak bersinggungan. Kalau Mas Bayu hari-hari ngelatih juga ya? Iya. Oke. Sebelumnya ya, kalau saya kenal ya sama Coach Don ya. Coach Don, apa sih karir Coach Don sebagai atlet secara garis besar aja? Kalau teman-teman juga, Coach Don ini kebetulan pelatnas junior ya? Siap. Terakhir kemarin ke AKF ya? Betul. Berapa emas ini kemarin?
Cuman 2 emas. Wah, cuma 2 emas. AKF loh, nggak main-main ya. 2 emas, 2 perak, 1 2 perunggu. emas. Oke, Sensei. Sensei Doni aktivitasnya apa nih sekarang? Sehari-hari? Hari-hari ya pagi ada kerjaan di toko peralatan bela diri sampai sore ada shift sorenya. Shift sore itu saya ada kelas karate. Iklan dikit nih, peralatan bela diri khusus karate apa? Jangan. Nanti silakan ini ya, cari di Instagramnya ya, cari sendiri ya. Ada di OSTV. Ya, Coach Don itu apa, darah Minangnya jualannya itu oke ya gitu ya. Enak. Ya, Coach Don. Ya, tips sih kemarin sih bahwa bisa AKF dalam waktu singkat terus pandemi begitu ya bisa mempersiapkan 2 emas. Saya pikir pencapaian luar biasa itu. Itu kiatnya apa sih? Kan buat yang di daerah-daerah ini. Soalnya begini sih saya, maaf aja ya. Saya lihat antara kesempatan sama kebutuhan sama kesiapan ya. Kadang-kadang di daerah itu punya kesempatan, punya kesiapan ya, punya kemampuan tapi nggak ada kesempatan. Nah itu Coach Don gimana? Apakah hanya orang yang dalam lingkaran-lingkaran tertentu saja yang bisa siap untuk berangkat atau bagaimana gitu sih? Ya kan? Agak repot ya. Kalau untuk keberhasilannya pertama tadi kan ya pertanyaannya kan. Keberhasilannya pasti banyak elemen tuh. Oh gitu ya. Pasti dari pimpinannya kan, dari ketua sampai sekjen, terus kabinpres, sekjen, wah banyak lah sampai official bawah, administrasi, tim measures, tim mahasiswa, nggak bisa disebut satu-satu lah. Terutama ya kekompakan di organisasinya, orgi sendiri gitu kan. Karena memang kita mau berjuang tuh mencarinya benar-benar Indonesia ini untuk emas gitu kan, sampai tingkat dunia. Jadi memang organisasinya yang sekarang sedang solid-solidnya gitu kan. Jadi banyak faktor untuk membuat atlet maju ya. Tidak hanya kesiapan aja, butuh semua elemen ya. Butuh kerjasamanya, terus atletnya juga udah harus siap go internasional gitu kan, level bertandingnya juga harus standar WKF gitu kan, apalagi mudah kan sebenarnya untuk compare-nya. Sekarang ini udah ada YouTube, terus kejuaraan dunia juga banyak siaran langsungnya gitu kan. Terus Coach Don, ini yang menarik ya. Sama dengan kita berkaca dari sepak bola ya, di Indonesia itu sepak bola yang disoroti itu terutama masalah fisik rata-rata orang Asia, orang Indonesia itu. Itu pengaruh nggak sih di karate? Atau katakanlah begini ya, Sensei. Kita pernah ngobrol ringan bahwa memang kendala di kita itu masalah saya bilang genetik, bisa juga pengaruh genetik ya. Tapi orang Jepang juga genetik sama juara juga ya gitu. Yang Sensei Doni soroti dari kelemahan karateka di fisik orang Indonesia ya untuk berkompetisi di cabang ini, kira-kira yang harus diperhatikan jadi pembelajaran buat kita yang di daerah-daerah dari coach ya. Kira-kira apa faktor fisik atau gizi apa gitu sih? Kalau untuk genetik tadi atau postur di karate itu sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya kan. Dan di karate itu kan kelas pertandingan nomornya banyak sekali ya, dari minus, middle sampai yang plusnya gitu kan. Itu berdasarkan kategori berat badan ya. Terus ada kelas kategori kata kan. Nah, jadi Indonesia mungkin bisa cari peluang di kelas mana gitu kan. Kalau posturnya mungkin di 75 ke bawah ya kita targetnya di situ gitu kan. Sebenarnya bisa, nggak bisa karena terlihat di perolehan medali Olimpiade karate, cabur karate bahwa medali emas sangat merata. Satu emas di tiap benua tuh hampir punya gitu kan. Jadi kans Indonesia pasti ada dan saya yakin pasti ada. Kalau ada kesempatan berikutnya saya yakin Indonesia akan lolos Olimpiade. Jadi tetap optimis ya teman-teman. Pasti. Satu lagi tadi pertanyaannya bagaimana meningkatkan kualitas atau fisiknya, yang pasti butuh banyak gizi dari suplemennya, ya kan, suplemennya, terus makannya, yang makan buat atlet gitu loh, atlet untuk berprestasi gitu kan, terus istirahatnya,
ya sama mindsetnya. Mindset, terutama mindset ya. Mindset bahwa ya kita harus siap berkompetisi untuk. Soalnya kadang-kadang gini, ada atlet ini yang hebat ya, bagus. Dia berbakat ya dari SD, SMP. Tapi ketika dia mau udah masuk senior, pilihan hidup yang membuat dia mundur dari karate. Entah karena pekerjaan, entah karena kuliah. Ya. Nah, itu. Banyak. Ya, itu pilihan. Kita juga nggak bisa ya. Saya banyak kehilangan atlet juga. Begitu dia mau kita naikkan, dia lebih memilih untuk bekerja gitu ya. Nah, Sensei Doni pendapatnya Sensei Doni gimana? Sensei Doni kan memilih untuk menjadi atlet. Sensei Doni ini keterima di 2 universitas loh. Beliau pilih salah satu, itu gara-gara karate. Cerita banyak sama saya. Karena pilihan beliau meninggalkan pekerjaan profesional demi sesuatu yang dicintai gitu ya. Ternyata berbuah. Cuman tidak semua orang bisa seperti Sensei Doni nih. Nah, tips buat yang adik-adik kita nih Sensei yang ingin menjadi atlet itu gimana Sensei? Ya intinya kan semuanya berproses ya Mas Bayu. Berproses bahwa ya bukan hal yang mudah gitu. Saya waktu jadi atlet juga atlet cuman biasa-biasa aja gitu kan, nggak sampai juara PON atau juara apa, cuman tingkatnya nasional, PB4K cuman perunggu, Piala Kasat cuman perunggu gitu kan, paling tinggi gitu-gitu. Jadi di mana banyaknya cobaan, kegagalan sebagai atlet dahulunya, itu pembelajaran saya sebagai pelatih. Jadi saya tahu bahwa kekurangan atlet ini di sini, di A, di B, di C. Nah, konsistennya saya itu yang sampai sekarang, yang hampir 30 tahun ya baru terlihat gitu. Mungkin ya kalau buat teman-teman sekarang, adik-adik sekarang yang menggeluti karate, ya butuh butuh konsistensi itu semuanya. Iya. Jadi karate juga kalau saya pribadi karate itu hanya satu media untuk memperoleh cita-cita. Ada yang ingin masuk sekolah ikatan dinas, ada yang ingin menjadi karateka benar, ada yang hanya sekedar olahraga gitu. Nah, Coach, kalau bicara karate bicara tentang Jepang. Tapi karate bukan milik Jepang, tapi sudah milik dunia. Jadi hanya asalnya dari Jepang. Nah, menurut Coach Don ya, selain negara Jepang di Asia itu yang kira-kira perkembangannya Sensei Doni kasih catatan plus itu negara mana ya Sensei? Asia ya. Asia itu pasti kan pecahan Rusia ya kan. Kazakhstan, Uzbekistan. Karena mereka yang sampai ke Olimpik Ya. Yang sudah lama itu Iran. Oh, Iran ya. Udah punya tradisi juara gitu ya. Tradisi juara dunianya. Terus sekarang ini yang sangat berkembang progresnya itu di negara Arab. Oh, gitu. Teluk ya. Karena mereka sangat intens membuat kejuaraan atau mengikuti kejuaraan keliling dunia. Itu Asia yang kuat-kuat. Nah, Asia Tenggara pun berbenah semuanya, termasuk Thailand, Kamboja sekarang memakai pelatih Jepang dan pelatih Iran, terus Vietnam juga masih kuat, Malaysia sendiri, gitu kan? Ya, Asia Tenggara pun semua berbenah, termasuk Indonesia, gitu kan? Berbicara masalah pribadi dengan Coach Doni ya. Coach Doni ini minum dulu ya. Ya, silakan. Oh, saya minum juga ya. Minum dulu, break dulu. Itu iklan ya? Pokari ya? Biasanya cewek cantik iklannya. Tapi cuma dikasih minum aja. Iya, kasih minum aja.
Coach Don. Yes. Coach Don kan dua orang putra putri ya. Betul. Seorang pelatih dengan dua orang putra putri. Kebetulan kita punya sama-sama punya anak, sama putra putri juga. Sama-sama karateka anak pertama ya. Bedanya anak saya juara nasional hanya usia dini saja ya. Kalau Sensei Doni kebalik gitu. Usia dini itu beliau itu belum biasa-biasa aja, tapi akhir-akhir ini di saat anak saya turun ya, udah jenuh, Sensei Doni sampai juara AKF ya. Jadi Coach Don ini ayah dari Akio Zaiko. Ya, jadi juara AKF kata, dan saya tahu betul beliau betul-betul profesional dan tidak ada sakut pautnya juara karena Sensei Doni juara karena Akio memang amin. Bagus ya. Saya harus akuin itu. Nah, membedakan ayah ini nasihat buat saya nih, antara ayah dan pelatih dan ayah gitu. Rata-rata teman-teman pelatih juga punya problema yang sama nih, coach ya. Menjadi ayah tapi di tempat latihan masih dianggap sebagai ayah juga gitu. Gimana coach kira-kira tips nih buat kita nih yang pelatih tapi punya anak juga? So ada fenomena gini, kalau anak lu mau bagus lu titipin ke orang, anak orang titipin ke lu. Itu gimana sih? Nah, yang pastinya kalau anak sendiri kan nggak bisa langsung ke tangan kita kan, karena nanti kalau kita terlalu keras, ya kan, jadi beda nanti rasanya gitu kan. Nah biasanya tuh kalau saya tipsnya, kebetulan Akio kan punya pelatih kata di dojo sendiri, si Senpai Deswira itu, gitu kan. Nah dia yang handle tuh mengenai tekniknya gitu kan. Nah, sedangkan saya membuat program fisiknya, terus menjaga gizinya di rumah, gitu kan, perawatannya, maintenance-nya, gitu. Nah, tips yang utama yaitu dia, jangan sampai kita terlalu banyak bersentuhan dengan anak, karena kalau di dojo kita terlalu sering bersentuhan, pasti kita tensi naik, anak tersinggung. Betul ya, kadang-kadang anak yang juga harus, lebih ini loh, lebih rela dimarahin orang lain daripada dimarahin bapaknya sendiri gitu kan. Ya, mostly kayak gitu. Mostly kayak gitu ya. Iya. Nah, coach nih, kasih tips lagi dong ya. Tips terus ya, tips ya gitu, tips. Nah, kira-kira berdasarkan pengalaman coach ya, melatih orang luar juga, dilatih orang luar juga, membawa tim keluar, ya, membawa tim luar ke Indonesia. Kira-kira faktor apa sih yang membuat kita, terutama yang di daerah-daerah ini, kan kadang-kadang coach dulu pernah ngomong bahwa saya bisa ngajar, tapi detailnya ada yang hilang gitu. Padahal detail-detail itu adalah sesuatu yang penting gitu ya, coach. Nah, kira-kira apa sih ini untuk mengkritik kami ya? Kasih masukan ya sehingga kami bisa berbenah itu. Kurang lebih apa sih yang membedakan kita dengan teman-teman pelatnas itu, apa gitu dalam latihannya, ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan atau gimana gitu coach? Perbedaannya gini ya, kalau di pelatnas kenapa atlet pelatnas itu bagus-bagus gitu kan? Karena mereka berlatih sudah tersistem gitu kan, pola makannya, pola latihannya, istirahatnya, terus turnamennya, bertandingnya kapan gitu kan. Ya paling 1-2 yang cancel, tapi udah terprogram dia. Nah, terus latihannya kan bersama-sama selalu. Nah, perbedaannya, perjuangannya kalau kita latihan sendiri di rumah, untuk teman-teman yang di rumah, itu harus lebih 10 kali lipat semangat berlatihnya kan, pasti kan, karena nggak ada temennya. Kalau di pelatnas kan ada teman. Nah, tapi kalau dia di rumah mau berlatih sendiri, syukur-syukur ada pelatih ya yang selalu menemenin dia latihan gitu kan, pasti hasilnya luar biasa. Nah, satu lagi coach, banyak pertanyaannya kalau sama beliau, pertanyaan nyambung terus ya. Coach Don, gila ini loh, Mas Bayu ini
pernah jadi wartawan Kompas gitu kan. Enggak, Jadi memang canggih. Bukan wartawan Kompas tapi bekerja di grup Kompas ya. Jadi wartawan Kompas tuh banyak. Nanti teman-teman ngomong, wah ini saya ilustrator dan desain grafis juga anak media di Kompas yang liput juga. Coach Don, Yes. tadi kita udah ngomong tentang banyak hal ya. Terus saya nggak mau ngomong hal-hal yang sensitif ya. Takutnya diinterpretasikannya berbeda gitu. Betul. Karena di Indonesia ini semua organisasi pasti punya masalah ya. Tapi kita ambil yang segi-segi positif aja. Ada satu pertanyaan yang sensitif. Kalau Coach Don nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Iya. Forky kan nggak nambah-nambah nih organisasinya ya. Satu sisi itu positif. Jadi kita dalam kerangka yang tetap terkoordinir. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, sekarang akhirnya banyak kebutuhan yang mengharuskan berkembang. Jadi satu perguruan itu bisa banyak keinginan. Saya nggak bahas perselisihan. Pertanyaan saya cuma satu, menurut Coach Don, kira-kira kalau ada wacana nambah perguruan, Sensei Coach Don itu yes or no? Nambah perguruan? Iya. Atau yes aja. Yes. Asal memenuhi persyaratan ya. Iya. Jadi wacana itu nggak ada salah juga kalau dibuka ya. Nggak ada salah. Jadi bukan harga mati juga ya. Mas Bayu yang jadi Oh gitu ya. Saya Iya. buat perguruan apa ya? Lagi bingung ya. Ya, gambarnya apa gitu? Nanti saya pikirin ya perguruan apa. Bukan ada logonya apa itu? Apa? Burung apa macan? Oh iya, burung atau macan ya. Ya kalau saya artistik ya, ilustrator juga, ada promosi juga ya kadang-kadang gitu ya. Jadi ya itu saya bahasnya teman-teman jangan tersinggung. Saya hanya bahas kalau wacana ini kira-kira nambah ya nambah. Kalau masalah nambahnya bagaimana itu terserah yang pintar-pintar itu aja yang ngurusnya gimana. Cuman ini pendapat pribadi nggak menyalahkan siapa-siapa Coach ya. Nah terus Coach ya ini banyak sebetulnya. Sekarang ini fenomena virtual dan offline gitu ya. Banyak orang yang anti virtual, banyak orang yang offline. Kalau kebetulan kita di OS itu buat beberapa event gitu ya. Kita. Ya kita dan pernah juga beliau ya. Jadi namanya apa ya? Semacam tim advance kasih masukan buat kita ya Coach Don ini. Saya setuju Coach, bilang bahwa offline sampai kapanpun tidak tergantikan. Karena offline itu auranya berbeda. Tapi ya virtual juga nggak akan bisa masuk Olimpiade gitu ya. Iya. Tapi belum tentu ke depan perkembangannya bagaimana. Gitu. Iya. Sensei Doni, pendapat singkat tentang kejuaraan virtual itu seperti apa? Dari kacamata Coach, ajang pembinaan atau ajang seleksi prestasi atau bagaimana Coach? Virtual ya? Ya. Virtual kebetulan saya yang pertama buat di Indonesia nih. Wih, Masih keren pakai ya. sistem Keren ya. email waktu Masih itu. email ya, jadi kirim. Ya. Ya, untuk kapasitasnya lumayan tuh ya. Masih File mentah ya, bukan file itu mentah, ya. ya. Gila luar biasa itu. Jadi masih manual. Masih waktu manual. pertama-tama. Apa sih tujuannya awal-awal itu? Awal-awal itu kan pandemi 2020 Iya, kan. iya. Jadi kebetulan waktu itu di Eropa sudah buat dengan sistem Ufintech itu kan. Oh jadi sebetulnya itu bukan barang baru lagi ya sebetulnya. Bukan barang ya 3 Yang bulan populer sebelumnya ya. udah ada. Iya, 3 iya, bulan iya. sebelumnya udah ada di Eropa. Terus saya memberanikan diri coba aja bikin gitu dengan manual ya kan. Ternyata animonya ada. Terus saya ngobrol-ngobrol sama Ricky ya kan, sama Mas Bayu juga kan. Kita buat yuk gitu kan. Kebetulan akhirnya OS TV nyanggupin dengan ada sistemnya lah gitu, singkat ceritanya kan. Ya berapa turnamen kan kita buat. Nah pendapat saya sih ya pasti bagus, Pasti gitu. bagus ya. Karena kita mengakomodir atlet-atlet daerah yang jauh di pulau sana, ya kan, yang belum tentu kalau kita bikin offline mereka juga bisa ikut, gitu kan, karena kan ya standarnya tim berapa sih atlet yang dibawa, gitu kan, terus berapa yang ditinggal, gitu kan. Pasti virtual ini akan terus ada. Virtual akan terus ada ya. Karena memang segmennya beda-beda ya. Ya bukan untuk ya bukan hanya prestasi ya, tapi
ajang mencari bakat-bakat yang terpendam kan. Iya. Coach Don, ada 10 pertanyaan yang Coach Don harus jawab secara cepat ya, kata komite. Oke. Bruce Lee atau Jet Li? Bruce Lee. Jackie Chan atau Chow Yun Fat? Jackie Chan. Pelatih Forky atau pelatih provinsi? Pelatih Forky apa provinsi? Kalau dikasih pilihan. Forky kan juga ada daerahnya. Ada daerah atau nasional? Forky daerah atau Forky nasional? Iya. Forky nasional. Ya gitu ya. Meskipun daerah lebih mahal bayarnya ya tetap ya. Forky nasional karena bayarnya masih lebih mahal. Teman-teman daerah kalau bayarnya lebih kalau lebih ini nanti Japri ya maaf. Saya mau bilang provinsi yang mau bayar Coach Don lebih mahal di provinsi. Cukup kita aja yang tahu ya. Ya Coach, satu. Jadi pengusaha jual pakaian atau IO? Penjual pakaian. Iya, penjual pakaian olahraga ya. Karena IO cuma sebulan sekali, ya itu juga dibagi rame-rame ya. Kalau kan cuma ini, ada bosnya lagi. Oh, ada bosnya lagi. Iya. Dikit dibaginya. Iya. Video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Iya. Jadi dojonya sukses. Amin. Ya. Amin. Pertanyaan ini bukan amin. Dojonya sukses apa pelatihnya yang sukses? Apa tim yang sukses? Dojonya. Ya, karena Jojo bisa masuk ke pelatih sama pelatnas ya. Betul. Ya, gitu. Jadi egonya dulu di ini kan. Jadi kita pelatih itu harus punya ego ya. Jangan salah, pelatih itu harus punya ego. Kalau nggak ikut arus, jangan jadi pelatih. Jadi organisasi. Sorry, nggak itu bercanda. Ya coach, terus ini ya. Akio itu kenapa nggak dimasukin ke komite? Akio tuh awalnya kan main festival ya, Mas Bayu. Awalnya main festival. Oh, mulainya dari festival ya? Iya, main festival. Dia main 2 kata komite gitu kan. Terus dia juara dua-duanya di festival. Terus berjalannya waktu latihannya kan pasti terbagi karena perbedaan materi latihan kata dan komite. Nah, jadinya dia lebih milih kata. Dia sendiri yang memilih kata ya. Ya. Nah, ini coach. Kira-kira kasih teman-teman. Ini kan kita untuk menyaring atlet itu tolak ukurnya apa sih sebetulnya kan? Ada yang tolak ukurnya itu dari hasil akhir. Mamanya juara di kejuaraan ini itu otomatis masuk tim. Ada sebagian yang pelatih talent scoutingnya itu dia nggak juara di bagian ini, kebetulan mungkin performanya lagi turun, tapi statistik di sepanjang sebelumnya itu dia lebih unggul daripada yang juara. Siapa tahu juara ini hanya kebetulan. Tetapi kan kadang orang-orang tidak tahu tolak ukurnya nih. Nah, Coach Doni sendiri kalau untuk mentalent scouting gitu ya, talent scouting orang, talent scouting atau untuk melihat bakat atlet ini kan sudah kelihatan tuh dari Coach Doni pernah kasih informasi dari saya dari cara dia berlari, sebetulnya kita sudah ada gambaran kurang lebih ya kayak gitu. Itu gimana Coach? Untuk memilih itu gitu. Soalnya saya di dojo ini ada banyak kalau memilih talent scouting untuk tim, pastinya kan banyak kepala yang dilibatkan untuk memilih. Tetapi beda dengan talent scouting di dojo, gitu kan? Kalau di dojo ya basic lah, pasti kan standarnya fisiknya, anatominya, gitu kan? Terus cara latihan fisiknya terlihat dia rapi apa tidak, lanjut ke dasar-dasar teknik karatenya baik, terus
lanjut lagi, progres dari item-item tersebut, progresnya dia bisa cepat apa dia lambat. Lanjut lagi, masuk ke hafalan jurus seperti kata, dia daya tangkapnya cepat apa tidak. Di situ akan kelihatan bahwa anak ini tumbuh kembangnya akan cepat dan lambat gitu. Bakat apa ketekunan yang membuat orang Ketekunan, Mas. tekunan ya? Ketekunan. Bakat gak tekun juga sama aja. Iya, saya lebih percaya proses ya. daripada rezeki. Gitu Rezeki kan? ya. Jadi yang adik-adik yang nonton acara ini tetap tekun berarti ya coach proses karena orang berbakat tanpa latihan juga percuma juga ya menurut saya. Banyak sebetulnya di Indonesia itu berbakat tanpa latihan, tapi ada yang tekun tapi latihan. Coach tokoh karate yang coach kagumi gitu dari pelatih tokoh karate. Iya. Pelatih Jose Mourinho, Mas. Oh gitu. Saya kira orang karate itu. Kalau saya nggak tahu sepak bola ya. Apa sih yang menarik dari Jose Mourinho itu? Jose Mourinho tuh yang saya tahu ya awalnya kan dari pelatih biasa-biasa, terus jadi atlet juga biasa-biasa gitu kan. Terus ya berkarakter gitu kan. Terus milih atlet juga beda gitu. Terus konsep bertanding juga ya orang pakai total football lah, pakai serang dari sayap. Panjang kalau ngomong sepak bola. Sampai terkenal ya. Parkir busnya itu kan. Berarti klub favoritnya Chelsea. Klub favorit lokal Persija. The Jack. Dia ini ya Forky DKI ya, ini Jakarta DKI banget ya ini. Nah kalau atlet nggak harus karate, punya atlet yang dikagumi gitu, atlet Michael Jordan atau siapa gitu kan. Iya betul. Kalau atlet sih lebih ke sebenarnya Sergei Bubka. Sergei itu Bubka, saya nggak tahu Mas. Atlet apa? Atlet Ukraina. Atlet loncat galah. Laki-laki ya, bukan perempuan ya. Laki. Jadi dia itu kenapa dia tuh hebatnya gini. Tiap kejuaraan dunia dia bisa naikin rekornya. Jadi lompat tahun ini 2 meter, tahun depan dia naikin 2 meter 10 cm. Tiap tahun dia naikin sedikit. Kok bisa gitu loh. Nah itu dia, makanya kalau Mas baca profilnya gila juga. Bisa baca ya. Nah kalau untuk karateka Indonesia sendiri yang menurut Sese Doni ini, orang ini yang statistiknya bagus, banyak ya bagus ya. Saya yakin banyak yang bagus. Tapi yang menjadi catatan Coach Don itu atlet karate Indonesia ya? Kalau saya sih Muhammad Hasan Basri. Idola ya. Beliau ya. Dia karena dia kan senior saya, terus saya tahu disiplinnya dia berlatih gitu kan. Terus pencapaiannya juga luar biasa, terus humble gitu kan. Ya jadi senior tetap rendah hati lah. Modal jadi atlet itu apa sih, Coach? Modal jadi atlet ya. Kira-kira apa karateka yang ada di Indonesia? Coach Don, pelatih junior memberikan tips ya. Modal jadi atlet adalah satu, konsisten. Satu. Iya. Kedua konsisten. Ketiga, ya sebenarnya semuanya kan konsisten Mas, tapi tetap semuanya doa ibu, doa bapak. Tetap berdoa dan jangan percaya bakat. Percaya sama ketekunan ya. Karena ya, kalau doa ibu dan orang tua ya bapak kan pasti itu support orang tua yang ingat kata-kata yang menurut saya hebat ya dari Dajen Kopassus. Kopassus satu pasukan terhebat di dunia. Dia nggak mau dibilang saya bukan pasukan terhebat di dunia, kami pasukan yang terlatih gitu. Jadi itu satu moto yang menurut saya bagus ya. Tipenya tidak sombong, tetap rendah hati gitu. Jadi karateka jangan merasa hebat, tapi merasa saya ini karateka yang terlatih. Kalau saya balik kurang lebih seperti itu ya. Ketekunan itu akan membawa hasil di ujung-ujung hari ya. Nah, Coach Don sebagai penutup ya. Coach Don cepat juga ini. Masih ada waktu nggak, Coach Rick? Bebas ya. Soalnya mau bahas isu-isu tuh nggak enak ya. Mau bahas isu-isu tuh nggak enak. Jadi
kita ngobrol bincang-bincang ringan aja, tidak menyinggung siapapun, Ya. teman coach. Jadi Coach Don, satu lagi nih ya. Proses Coach Don itu kemana terakhir mana? Uzbekistan. Kazakhstan ya. Kazakhstan itu yang Coach Don lihat dari karate yang Coach Don bilang dari Kazakhstan itu apa sih yang segi positif yang mereka ambil? Di Iran itu apa positifnya? Di Jepang itu apa positifnya gitu kan? Di Kazakhstan itu apa positifnya gitu apa? Mereka, saya pernah ngundang tim mana namanya Kazakhstan ke Indonesia buat latih tanding dengan teman-teman di Inkanas DKI ya. Saya lihat juga mereka apa namanya disiplin sekali gitu ya. Terus yang hebatnya ya tim Jepang itu begitu Asian Games nih, Coach Don, semua sudah selesai, mereka bantuin angkat matras loh. Itu menurut saya satu contoh yang luar biasa ya. Sepele tapi luar biasa. Nah, Coach Don sendiri apa sih perbedaannya? Saya rasa sih nggak ada ya. Indonesia juga strong lah gitu Strong. kan. Karena udah terbukti kok Indonesia pernah ada juara di UNKF, ada juara di AKF, gitu kan, ada juara di Asian Games, SEA Games. Jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ya harus terus dan terus dan terus berjuang Indonesia ya kan, biar merah putih Tetap berkibar. jaya ya. Ya. Soalnya kan ada yang tolak ukurnya hanya medali. Saya tahu padahal angkatan ini lebih bagus karena medalinya lebih banyak, padahal enggak. Mungkin tantangannya juga berbeda. Ya beda tantangan zaman dulu ya. sama sekarang kan beda. Ya kalau dulu mungkin tanpa bermasuk senior-senior kita juga negara yang ikut mungkin baru 10, kalau sekarang udah 100. Sistem seleksinya pun berbeda ya, Coach Don ya. Nah, itu kalau di Jepang sendiri apa sih yang membuat mereka tetap kelihatan punya Yang pastinya juga? kalau setahu saya ya, waktu saya lihat latihan di sana, ya memang persaingan intern di perguruan-perguruan atau aliran-aliran di negara Jepang sendiri, persaingannya ketat. Kompetisi di dalamnya gitu kan. Ya kita juga udah bagus, tinggal kita kompetisi kita lebih banyak, lebih berkualitas, lebih sering. Syukur-syukur ada liganya, Liga Indonesia. Ya harapan kita bersama kan ada liga. Kalau tim nasional Indonesia sekarang sih saya rasa atletnya udah strong lah gitu kan. Tinggal terus diasah, dikasih turnamen yang lebih banyak, hasilnya pasti luar biasa. Ya, jadi tetap pembinaan itu bukan hanya di kejuaraan luar negeri, tapi di dalam negeri, liga segala macam, banyak faktor ya, Coach ya. Nah, ini Coach ya, saya juga kagum juga ya. Tadi bukannya udah terakhir, Mas? Oh, masih ada satu lagi nih, satu lagi. Habis ya? Nggak habis. Oh iya, tadi kan biar honornya gak dipotong. Biar rodanya nggak dipotong. Coach, Akio itu pemain kata. Saya lihat menang juga bawain kata di luar kata alirannya ya. Nah, itu latihannya gimana sih Coach ya? Kalau saya aja bilang ini orang bisa main kata, kalau saya nggak tahu Akio dari perguruan A, dia bawa aliran B, itu bisa bagus gitu. Nah, sekarang kan kalau nggak salah kata sudah mulai open ya. Kalau di tingkat dunia kalau nggak salah ada 127 kata atau berapa itu ya. 102, Mas. Oh, 102, nama-namain ya, maaf ya nama-namain. Kalian sampean sering bikin loh kejuaraan. Tadi diomelin sama bosnya tuh. Maaf. Itu latihannya gimana Coach? Ya, Sensei Despira itu kan juga saya pikir dulu pemain kata terus jadi komite, tapi masih punya kemampuan kata. Sedangkan Coach Don ini pelatih komite, jarang saya lihat melatih kata, tapi di dojo-nya dia ada juara dunia loh. Itu kan menurut saya menarik gitu. Juara Asia. Itu kan udah dunia juga, Asia masuk belum. dunia ya. Rendah lagi tadi ya, rendah lagi. Gimana Coach? Kok bisa begitu gitu? Passion lah, Mas. Passion. Balik lagi passion sama ya karakter kan, posturnya, cara bermainnya. Kalau main soto kan harus gini, main situ, main goju harus gini. Terus juga banyak belajar dari teman-teman pelatih kata, ya kan, banyak bertanya gitu kan. Jadi menarik ya. Ya lebih banyak belajarnya lah sama. Sebagai closing ya. Ini beneran closing ya. Close the door. Close the door ya. Jadi itu punya Deddy Kobuser, jadi biarin aja. Coach, jadi atlet sudah ya. Jadi ayah yang sukses buat anak karate, oke. Belum. Udahlah, itu dia juara lah. Punya dojo Kan juga juara. dojo yang bagus. Anak-anaknya Dojo rata-rata apa, Mas? juara ya. Dojo apa? Dojo Young Guns ya, Young Guns. Bukan Coach Ido ya, Coach Ido punya saya. Itu dojo pinggiran Jakarta. Pelatih udah, atlet sudah, pelatih sudah, terus jadi orang tua yang sukses juga sudah. Jadi Amin. apa membawa tim juga sudah gitu kan. Terus apa yang belum
atau menjadi obsesi Coach Don untuk di masa yang akan datang gitu, Coach? Apa yang belum kesampaian gitu di karate? Apa buat Olimpiade berikutnya kayaknya nggak mungkin deh, karena nggak di pertandingan, kalau nggak salah nggak di pertandingan ya, kayak gitu ya. Ya tetaplah cita-citanya. Legasinya mau apa itu? Ya ada emas karate buat tim Indonesia. Indonesia amin, ya. amin. Dan itu bukan tidak mungkin ya. Bukan tidak mungkin. Karena kekuatan karate di dunia merata semua, ya kan. Jadi Jepang itu juga tidak mendominasi lagi. Jadi karate itu milik dunia, hanya asalnya dari Jepang. Jadi kalau ada yang bilang karate tidak membawa bukan budaya lokal, ya sebetulnya itu sudah budaya dunia ya. Jadi saya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, Coach, terima kasih atas kesediaannya. Waktu sukses, sukses selalu, Coach. Terima kasih teman-teman. Keren Oke, banget. saya tutup teman-teman. Sampai jumpa di acara berikutnya. Dan salam olahraga, salam Osmania. Osmania. Os. Thank you.